Di sebuah desa tua yang tersembunyi di kaki Gunung Salak, hiduplah seorang pemuda bernama Denny. Kesehariannya biasa saja. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, sederhana, dan tidak terlalu suka bergaul. Orang-orang di desanya hanya mengenalnya sebatas itu, tanpa tahu bahwa di dalam darah Denny mengalir sebuah rahasia besar yang telah disimpan oleh keluarganya selama ratusan tahun. Rahasia yang hanya berbisik dari satu generasi ke generasi berikutnya, tak pernah diumbar ke dunia luar. Mereka adalah garis keturunan langsung dari Prabu Siliwangi, sang raja legendaris dari kerajaan Pajajaran yang agung. Ketenangan hidup Denny mulai terusik ketika sebuah masalah kecil muncul. Semua berawal dari perselisihan sepele dengan seorang juragan tanah yang serakah di desanya. Sengketa soal batas warisan sawah yang seharusnya bisa diselesaikan baik-baik justru berubah menjadi bara dendam yang membakar hati sang juragan. Dipenuhi amarah dan iri dengki, ia mengambil jalan pintas yang mengerikan. Diam-diam, ia mendatangi seorang dukun santet yang namanya sudah terkenal kejam di daerah seberang. Di hadapan sang dukun yang dikelilingi aura gelap, juragan itu berbisik dengan penuh kebencian. "Aku ingin dia menderita. Biarkan dia merasakan sakit perlahan-lahan sampai mati." Sang dukun hanya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan, seolah sudah terbiasa dengan permintaan semacam itu. "Serahkan padaku," jawabnya singkat. Tepat saat tengah malam tiba, ritual ilmu hitam pun dimulai. Asap kemenyan yang pekat mengepul ke udara, membawa aroma mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Mulut sang dukun Komat Kamet merapalkan mantra-mantra kuno yang terdengar seperti dengungan aneh. Di tangannya, sebuah boneka jerami yang merepresentasikan sosok Denny sudah siap menjadi media. Dengan tatapan dingin, satu persatu jarum tajam ia tancapkan ke boneka itu, menyalurkan energi jahat yang mematikan. Namun, ada yang aneh malam itu. Sesuatu terasa tidak beres. Saat ritual mencapai puncaknya, angin di luar tiba-tiba berembus kencang, berputar liar, seolah sedang mengamuk. Api lilin yang tadinya menyala tenang, kini berkedip-kedip liar seperti hendak padam. Tiba-tiba, dari kegelapan malam, seekor burung hitam legam hinggap di atap gubuk sang dukun. Ia mengeluarkan suara lengkingan panjang yang terdengar bukan seperti kicauan biasa, melainkan seperti sebuah peringatan bahaya. Di saat yang bersamaan, jauh di rumahnya, Denny yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun. Dadanya terasa panas seperti terbakar, dan napasnya menjadi sesak, seolah ada yang mencekiknya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam pekat melintas cepat di dalam kamarnya. Bayangan itu bergerak mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Denny mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tepat sebelum bayangan hitam itu berhasil menyentuhnya, sebuah suara aneh menggema di dalam ruangan. Suara auman harimau yang samar, namun penuh wibawa. Anehnya, Denny yang tadinya lemas ketakutan, tanpa sadar, bangkit berdiri. Tubuhnya tegap, dan tatapan matanya yang biasanya sayu, kini berubah menjadi sangat tajam dan berwibawa. Di belakang punggungnya, seolah muncul sosok besar tak kasat mata, mengenakan jubah kebesaran seorang raja, berdiri gagah melindunginya. Bayangan hitam itu, yang merupakan kiriman santet, seolah menabrak dinding, tak terlihat. Ia terpental keras, jatuh, lalu lenyap begitu saja ditelan kegelapan. Energi jahat itu hancur berkeping-keping, dan pada detik yang sama, di gubuknya yang terpencil, sang dukun santet menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar ke belakang, seolah dihantam kekuatan dahsyat. Boneka jerami di tangannya tiba-tiba terbakar dengan sendirinya hingga menjadi abu. Dan yang lebih mengerikan, jarum-jarum yang tadi ia tancapkan ke boneka itu bergetar hebat, lalu melesat kembali dengan kecepatan tinggi, menusuk tangannya sendiri hingga berdarah-darah. Sambil menahan sakit, sang dukun bergumam dengan wajah pucat pasi penuh ketakutan. Ini bukan orang biasa. Siapa dia sebenarnya? Kekuatan yang ia kirim tidak hanya gagal, tapi berbalik menyerangnya dengan kekuatan berlipat ganda. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Seorang kakek tua yang sangat dihormati dari kampung sebelah
yang jarang sekali menampakkan diri, tiba-tiba datang mengunjungi rumah Denny. Dengan tatapan bijak, kakek itu menatap Denny dalam-dalam. "Nak, sudah waktunya kau tahu siapa dirimu sebenarnya," katanya dengan suara tenang. Kakek itu kemudian menceritakan sebuah rahasia yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di antara para sesepuh. Ia menjelaskan bahwa keluarga Denny bukan keluarga biasa. Mereka adalah penjaga warisan spiritual kerajaan Pajajaran. Darah Prabu Siliwangi yang mengalir di tubuh mereka dijaga oleh sebuah energi leluhur yang sangat kuat. Energi pelindung ini berwujud gaib dengan simbol seekor harimau putih yang agung. "Siapapun yang berniat jahat kepadamu secara gaib," lanjut sang kakek, "mereka tidak akan berhadapan denganmu, nak. Mereka akan berhadapan langsung dengan Hodam leluhurmu, sang pelindung garis keturunan." Jadi, bukan Denny yang melawan serangan santet malam itu, tapi para leluhurnya, garis keturunannya yang agung, yang bangkit untuk melindungi darah mereka. Kabar tentang apa yang terjadi menyebar dengan cepat, walau tak ada yang tahu detailnya. Beberapa hari kemudian, dukun santet yang mencoba mencelakai Denny jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya kurus kering, dan ia terus-menerus mengigau dalam tidurnya. Berteriak ketakutan karena merasa melihat seekor harimau putih raksasa terus-menerus mengelilingi rumahnya, menatapnya dengan mata menyala. Nasib sang juragan tanah yang menjadi dalang semua ini pun tak kalah tragis. Secara mendadak, usahanya bangkrut total. Sawah-sawahnya yang luas gagal panen tanpa ada sebab yang jelas. Hama menyerang tiba-tiba, dan sumber air mengering. Ia kehilangan semua hartanya dalam sekejap. Lalu, bagaimana dengan Denny? Ia tetap menjadi Denny yang sama. Ia memilih untuk diam. Ia tidak membalas, tidak juga berusaha mencari tahu siapa orang yang telah berniat jahat padanya. Karena setelah kejadian malam itu, ia akhirnya paham ada sebuah warisan besar yang tak terlihat oleh mata, namun selalu ada di sana, selalu berjaga, melindunginya dalam diam. Dan sejak malam mengerikan itu, sebuah fenomena aneh mulai terjadi di desa mereka. Setiap kali bulan purnama bersinar terang di atas puncak Gunung Salak, beberapa warga desa mengaku sering mendengar suara auman harimau yang samar dari kejauhan. Suara itu tidak terdengar menakutkan, melainkan penuh wibawa, seolah menjadi pengingat abadi bagi siapa saja yang mendengarnya. Sebuah peringatan bahwa jangan pernah sembarangan mengirim niat buruk atau mencoba mencelakai orang lain, karena bisa jadi orang yang ingin kau sentuh adalah seseorang yang di dalam nadinya mengalir darah para raja. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar kadang tak terlihat, dan kebaikan akan selalu memiliki pelindungnya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel Kreator Jampang agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.